Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Tratek Ploso Media Channel. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau seorang ustadz yang viral di Malaysia. Beliau ini adalah produk lokal Jombang sendiri, tapi beliau sekarang sukses loh di Malaysia. Daripada kepo, langsung kita tanya beliau langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Paring asmo sinten nggih? Ah, Atau bahasanya sudah ganti? What is your name? oh bukan. Karena tetap produk lokal Lokal, Jombang. oke. Jadi mau pakai bahasa Jawa masih bisa, tapi kalau pakai bahasa resmi Malaysia boleh. Kalau lebih menarik mungkin agak-agak semi-semi bahasa Malaysia. Boleh, boleh. Ikut daripada. Saya bagian alurnya. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, paring asmo? Nggih, nama saya Muhammad Zainuri. Muhammad Zainuri. Ya, betul, dilahirkan di Jombang, Jombang. tepatnya di Desa Kebuan. Kebuan. Tahun 1986. Jadi usia sekarang memang dalam 48 tahun. Iya. Untuk kesehariannya Ustaz? Kalau keseharian saya alhamdulillah memang saya semenjak berangkat di Malaysia pada tahun 2017. Jadi sekarang 2024 bermakna memang saya sudah di Malaysia 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Kalau bahasa Malaysia lebih kurang. 7 tahun. Dan alhamdulillah memang saya di Malaysia mendapatkan tugas dari agama. Alhamdulillah. Bermakna saya berniat memang khotim lidin, menjadi pembantu bagi agama dan mendapatkan perizinan daripada kerajaan Malaysia untuk bisa menjadi pendakwah atau guru agama di Malaysia. Dan alhamdulillah di Malaysia saya bertempat di bahagian negeri Sabah, tepatnya di desa, di kampung Keningau. Keningau itu kalau boleh tahu sebelah mana, nggih? Kalau Keningau sebelah mana? Yang pasti di daerah Sabah. Sabah itu kalau orang Malaysia, orang Indonesia yang berada di Malaysia, saudara-saudara kita yang ada di sana. Mungkin melihat ini. Nah, mereka tahu kalau di Keningau itu bagian Sabah, Sabah sebelah timur atau utara kalau nggak salah. Antara itu. Ya. Oh nggih, sampai lupa namanya. Kalau di sini kan panggilannya Ustadz. Kalau di Malaysia apakah sama? Sama. Justru malah kalau di sini dipanggilnya Mas. Mas. Iya, karena yang sekaliber di atas saya itu lebih banyak. Jadi saya ini mungkin kira buangan. Iya, produk yang buangan. Jadi mencari tempat lagi. Karena memang jiwa saya ini jiwa perantau. Dari dulu jiwa saya ini memang petarung. Iya, petarung. Dari belajar saya mulai dari sejak SMA atau alias saya sudah keluar dari rumah. Kan begitu. Sampai waktu melanjutkan belajar S1-nya pun saya berada di luar negeri. Dan ternyata habis mengabdi beberapa tahun di Indonesia, ada kesempatan peluang ke Malaysia. Nah, saya harus langsung tancap gas. Iya, langsung tancap gas. Seperti itu, Mas Rahmat. Alhamdulillah, Lur. Hari ini kita kupas lebih lanjut. Kalau boleh tahu, sejarah singkat atau dulu jenengan itu pernah sekolah di mana, S1 di mana? Dengar-dengar Lur, pernah sekolah di luar negeri, di Kairo. Mungkin bisa jenengan perjelas supaya nggak menjadi polemik atau ambigu. Kalau mau berbicara pasal histori pendidikan saya memang sangat menarik sekali dan panjang. Tapi secara singkatnya, simpelnya saya tingkatan aliyahnya saya mondok belajar agama di Jombang, Tambak Beras. Pondoknya As-Saidiyah di selama 5 tahun. 5 tahun. Kemudian alhamdulillah selama 5 tahun. Kemudian saya melanjutkan ke Banten. Ya, Banten itu di pondoknya Kiai Haji Dimyati. Kan seperti itu di Cidahu sana, tapi tidak
lama saya di sana. Berapa tahun? Ya dalam 1,5 tahun begitu. Mengapa? Karena mendapatkan panggilan dari guru tambak beras, saya harus mengikuti tes beasiswa ke luar negeri, yaitu ke Mesir. Wah, tepatnya nih Pak, tepatnya Ustadz. Mesir sebelah mana? Mesir kan luas sekali. Lebih dalam lagi, saya kepo ini. Yang pasti ramai sekali orang Indonesia sudah paham kalau melanjutkan studi atau belajar di Mesir pasti di Al-Azhar. Al-Azhar Kaironya. Gitu. Di sana saya belajar, alhamdulillah lancar 4 tahun. 4 tahun. Dari 2007 sampai 2011. 2007 sampai 2011. Misalkan saya yang belajar mungkin 10 tahun lebih, Ustaz. Mungkin. Karena jenengan ini orangnya petarung, pembisnis, jadi bukan belajarnya, malah belajar bisnisnya. Mungkin kayak gitu, mungkin kalau saya ke sana gitu. Bukan mau memahami ilmu agama, tapi ke bisnisnya mungkin malah saya. Bisa saja. Iya, itulah. Kalau boleh tahu lagi, di Al-Azhar dulu studinya di bidang apa, Ustaz? Dulu sebetulnya kalau mengikuti track record belajar saya di Ma'had atau di pondok, saya ini suka di bidang fikih atau usuluddin atau tafsir. Tafsirnya ya. Akan tetapi karena sam'an wa ta'atan mengikuti guru saya, kamu jangan ambil syariat, jangan ambil usul, kamu ambillah jurusan bahasa. Begitu. Akhirnya ya manut sama guru. Saya ikut sejak apa yang dicakap sama kiai saya, sama guru saya, akhirnya saya masuk ke bahasa, khususnya sastra Arab. Sastra Arab. Iya. Lancar nggih 4 tahun. Alhamdulillahnya lancar 4 tahun. Jadi setelah di Al-Azhar ke Indonesia langsung merantau lagi. Belum lagi. Belum, masih ada cerita lagi. Iya, karena selepas dari Al-Azhar sebagai bentuk khidmah kepada pondok, membantu pondok, saya berusaha ikut mengajar, membantu di pondok, baik di As-Saidiyah dulu juga. Memang paling dominan di As-Saidiyah, ada juga kadang diminta untuk mengajar di Denanyar, di Tebu Ireng juga, di Darul Ulum juga. Lengkap semua. Lengkap semuanya. Sikat tapi semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat loh. Misalnya aku nulis cemut-cemut kuat, semening bakulan langsung lah wis. Iya, lalu pasti bakulan. Ustaz, sebelum lanjut lagi ini ada kopi, diseruput dulu. Ya monggo. Iya, terima kasih. Bismillah. Karena ini obrolan santai. Bismillah. Suante mawon. Iya, santai dan ada iklan lagi lah ini. Saya ini kan tim dari Tretek Ploso Media. Ini oleh-oleh buat panjenengan. Ada dupa, mulai dari ini anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak agak besar. Ini agak besar, ini paling besar. Saya ini tadi pun terkejut. Kenapa di meja ada piramid? Gitu. Ini mungkin seperti di Mesir. Di Mesir kenapa ada piramid? Ternyata bukan piramid. Ada lagi juga tasbih yang isi 33 untuk gelang. Juga ada tasbih 99. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang jenengan. Oh iya. Ini kan iklan. Usaha jenengan sendiri ya. Alhamdulillah. Itu cendana wangi asli. Cendana wangi asli. Wangi siap. Dan ini memang sebetulnya ini hanya politik permainan. Maksudnya jenengan memberikan cendaya barang yang bagus tapi berupa tasbih hanya untuk mencari bagian pahala saja sebetulnya. Iya. Jangan di poin gitu. Jarang ada narasumber yang berani seperti itu. Baru jenengan ini langsung to the point. Dicoba aromanya. Oh iya, tapi memang alami. Subhanallah. Saya punya tasbih kayu tapi tidak berbau. Apa itu kauka? Bukan kauka. Jadi enggak tahu kayu randu atau kayu jati. Yang penting buat munajat. Iya, yang penting buat munajat. Di Jombang sini kan untuk munajat. Semoga dengan berkah perjumpaan kita tasbih niki saged berkah damel kula, damel jenengan, khususnya bisnisnya semua. Di netizen Tretek Ploso. Nanti ada titik di sini. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Nih lancar lur, iso podcast nang Malaysia kan lur. Aku pengen dolan nang Malaysia. Ini juga properti saja, Pak.
Oh, saya pikir Mas Rahman ini pernah belajar di Arab atau saya pernah ke sana juga, ke Arab juga. Alhamdulillah. Satu kali itu kan hitungan, Ustaz. Iya. Di sana juga fokus saya itu ya sambilan. Namanya bisnis juga, Ustaz. Iya, memang apapun kepentingan kita, namanya kepentingan itu namanya bisnis. Jadi kalau bisnis setakat kita ukur dengan hanya menjual, bertransaksi, tidak. Semua hubungan kita itu adalah bisnis. Secara fikihnya nggak apa-apa gitu ya? Oh, tidak apa-apa. Tidak ada. Memang, iya. Relasi yang malah justru fikihnya itu sangat mendukung. Sangat mendukung. Iya. Alhamdulillah. Oke loh, balik lagi. Ngopi sih. Oke. Sebetulnya yang bingung ini bukan saya, tapi yang ini mewawancarai, yang membawa alur podcast kita ini yang bingung. Agak bingungnya soalnya ini waktunya yang lain, Ustaz. Saya kan ada panggilan juga. Iya, betul. Jam terbang full. Full jam terbang. Tidak bisa menafikan. Mustahil kalau enggak full. Bisa saja. Ini kembali lagi ke topik. Kalau tadi kan sudah historical singkat, mungkin poin kedua mungkin saya ingin mengulik keluh kesah ketika dengan di Malaysia selama bertahun-tahun itu seperti apa nih? Kalau boleh tahu loh. Kalau bismillah. Alhamdulillah kalau sekarang di Malaysia kalau diceritakan masalah semua perjuangan pasti ada keluh kesahnya. Pasti ada keluh kesahnya, tapi perjuangan saya memang sebisa mungkin saya bisa khidmah kepada agama yang paling kaget. Kaget dan menjadi mungkin dipikir keluh kesah. Saya memang mendapatkan takdir di Malaysia bagian negeri Sabah di Kampung Keningau. Di sana memang mayoritas atau majority orang-orang kita, orang-orang kampung, baik orang pendatang itu dunianya dunia kerja, Mas. Semua. Iya. Hampir banyak anak-anak Islam, generasi Islam di sana kurang terjaga dalam agamanya. Disitulah saya mendapatkan peluang saya bagaimana sebisa mungkin saya memberikan atau menularkan ilmu atau berkhidmah dalam agama ini. Entah itu mengajari alif ba ta saja atau syukur-syukur bisa mengaji, syukur-syukur bisa memberikan asas-asas atau dasar-dasar dari agama kita. Itu tujuan saya. Itu alhamdulillah sangat mulia sekali. Setoran-setoran di sini kan ada setoran ke pondok atau ke ustadznya, ada nggak di sana? Belum sampai di titik masalah setoran seperti yang pondok-pondok kita di Indonesia belum sampai di situ, karena tujuan saya itu bagaimana saya menyadarkan kamu ini anak orang Islam, kamu harus bisa mengaji, kamu harus sholat. Itu selalu setiap hari saya kuatkan mereka, jangan lupakan sholat kamu, jangan lupakan sholat kamu, kan begitu. Memperkuat dasar dulu. Iya, memperkuat dasar supaya nanti generasinya Malaysia semakin maju. Iya, dan alhamdulillah memang dari selama perjalanan 7 tahun sampai sekarang, apalagi kemakan COVID 2 tahun. 2 tahun itu ketika di Malaysia itu 2 tahun itu macam umur nganggur 2 tahun. Nganggur sekali gitu. Iya, nganggur sekali karena kita tidak boleh beraktivitas. Kalau dipikir di Malaysia 7 tahun tapi dikurangi 2 tahun jadi 5 tahun. Selama perjuangan 5 tahun itu alhamdulillah sambutan masyarakat makin membaik, sambutan dari orang tua anak-anak di sana makin baik, pokoknya makin baik, anak murid makin bertambah, dan ide-ide saya untuk lebih mengembangkan lagi, insya Allah semoga dimudahkan lah seperti itu. Dan insya Allah rencana nanti ini sudah ada perencanaan ingin membuatkan asrama anak-anak. Alhamdulillah. Begitu. Walaupun mereka itu anak-anak kampung-kampung di sekitar, tapi saya ingin perjumpaan belajar kita itu intens. Mereka jadi ilmu ini semakin, khususnya agama yang diajarkan walaupun dasar ini semakin kuat di masyarakat. Nah, itu sebetulnya kalau mau bercerita pasal keluh, memang setiap perjuangan memang sangat mungkin langsung naik, pasti ada turunnya. Betul. Oh iya Ustaz, tadi kan saya mengulik jenengan itu di sana menjadi seorang ustadz juga bisnismen.
Oh. Wah, ini cerita singkat aja. Nanti kedepannya kan nyambung lah. Okay. Simpelnya, mau bisnismen di bidang apa ini kalau boleh tahu? Jual beli. Jual beli. Iya. Apa itu? Tapi bukan jual beli macam pengusaha besar macam Mas Rahmat, bukan ya. Kalau itu. Karena melibatkan duit yang sangat besar sekali. Iya. Saya ketika di pondok memang selalu guru bercerita kalau kiai-kiai dahulu itu kalau berkhidmah berjuang dalam agama, tapi beliau-beliau semuanya para kiai-kiai kita, guru kita dulu itu berjuang, tapi mereka tetap ma'isyah kehidupannya tetap berdagang. Seperti itu. Nah, ya karena hal itulah yang memotivasi saya kalau berjuang saya juga ingin cari ma'isyah untuk kehidupan saya dengan berdagang. Alhamdulillah Gus, berarti jenengan di sana juga bisnis gitu. Alhamdulillah sukses. Tapi ini ada pertanyaan agak menusuk ini. Iya. Kalau dalam dunia bisnis kan pasti ada plus minus, naik turun. Apakah di sana juga jenengan mengalami seperti itu? Kalau pertanyaan atau soalannya macam itu, Mas Rahman sudah sangat paham sekali. Karena itu adalah bidang kepakaran bidang jenengan yang pasti semua tidak ada. Tidak ada yang namanya bisnis itu selalu menguntungkan, pasti ada ruginya. Tapi simpelnya saya menyikapi dalam dunia bisnis ini, kerugian itu adalah hal yang pasti ada. Kalau kata-kata pasti, sehati-hatinya mungkin pasti kita akan terjebak dalam kerugian. Jadi bagaimana kalau saya menyikapinya? Kalau contoh, ketika hubungan atau ditipu sama rekan bisnis, ya saya anggap ya sudah. Kalau memang ini adalah kesusahan atau kesulitan dalam berbisnis, saya mudahkan. Kalau memang itu bukan rezeki saya, ya selesai. Itu ilmunya simpel, tapi mengamalkannya itu susah sekali, Wis. Ampun saya kalau itu, Wis. Pantungan, saling mendoakan kita supaya sama-sama lancar. Iya, betul. Amin. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda, jenengan termasuk muda atau sudah tua, Ustaz? Kalau secara personality, kalau Mas Rahman sudah nampak lagi, kita macam seumuran. Tapi kalau kita hitung dengan angka tahun lahir, mungkin perbedaan kita ada 10 tahun mungkin, atau enggak sampai berapa? Kalau jenengan kelihatan masih muda. Iya, itulah. Jadi semangatnya itu kan semangat muda maksud saya. Betul. Karena saya di Malaysia ini, saya jenis orang yang enggak suka menyendiri. Saya jenis orang suka berkawan. Mau orang tua, mau ibu-ibu, mau anak muda, mau anak-anak pun saya kawani semuanya. Langsung ya interaksi ke semuanya. Betul, langsung interaksi semuanya. Semakin sukses, semakin banyak rintangan yang menerjal. Tenang loh. Ya, betul. Lanjutan lagi poin ketiga loh. Kita tanya kepada Ustadz, gimana pesan dan kesan untuk anak-anak muda supaya menjadi fighter. Oke. Kalau untuk kesan dan pesan untuk anak-anak generasi Gen Z. Gen Z. Kalau di Malaysia kan Gen Z. Gen Z. Iya, beda tipis ya. Iya. Oke. Saya dari kecil memang dididik untuk berjuang dari keluarga saya. Jadi karena saya tahu untuk menjadi orang berhasil harus berjuang, ya memang saya harus mementalkan semangat dalam perjuangan. Itulah dari dulu sebetulnya saya menjadi pembisnis, itu sudah sejak lama sekali, Mas. Dari sejak belajar lagi saya sudah berbisnis walaupun berjualan kecil-kecil. Yang pasti untuk menjadi jangan putus semangat, karena keberhasilan kita itu ada di seberapa kuat kita berjuang. Tapi perjuangan untuk fighter tidak cukup hanya dengan kekuatan kita saja. Kita harus juga pandai berpikir cerdas. Kalau bagi saya harus berpikir cerdas. Jadi kita harus balance antara
berpikir cerdas kita, sama kekuatan yang kita keluarkan, sama tujuan apa yang kita raih. Ini tetap fokus dalam perusahaan. Iya, karena apapun yang bisnis yang sekarang saya lakukan di Malaysia, baik itu semua jenis handphone saya jual, mau dari Android mau iPhone semua saya jual, sampai berkembang ke jual beli kereta atau bahasa di sana kereta, kalau di sini jual beli mobil, itu semuanya saya mulai dari nol. Semuanya dari nol, dari sedikit modal, tapi alhamdulillah semakin baik. Dan begitu saya pingin anak muda selalu semangat, fighter. Kalau bisa jangan ada di rumah, keluarlah dari rumah, cari pengalaman baru, cari tantangan baru. Karena berjumpa dengan orang baru, kita akan mendapatkan pengalaman dari mereka, dan kita akan mendapatkan wacana atau jalan hidup yang makin banyak. Kalau kita berada di luar, semakin banyak rekan, semakin banyak peluang. Seperti itu. Terakhir, Gus. Terakhir, saya terbiasa panggil itu Gus. Nah, sebetulnya berat sekali. Saya ganti. Terakhir, Ustadz. Pesan untuk tim Tretek Ploso Media. Oke, untuk tim Tretek Ploso Media, pesan saya, bukan pesan sebetulnya, saya tetap memberikan doa semoga setiap langkah-langkah dari tim mendapatkan keberkatan, mendapatkan barokah dari Allah, sentiasa dibimbing melakukan podcast atau melakukan bisnis, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya percaya sama Mas Rahman, karena setiap ada permasalahan Mas Rahman selalu datang kepada guru untuk menanyakan ini betul atau tidaknya, bermakna memiliki prinsip apa yang harus saya langkah saya harus melangkah itu dalam keadaan yang sesuai dengan jalur agama, tidak. Nah, semoga semuanya tim kru Tretek Ploso Media ini sentiasa mendapatkan kemudahan di setiap langkah-langkah dan niatannya. Seperti itu. Seperti jargonnya, Ustadz. Tretek Ploso melesat. Ulang lagi, kurang. Oke. Gimana? Jargonnya kan Tretek Ploso. Kita sama-sama ya. Oke, ulang lagi ya. 3, 2, 1. Tretek Ploso melesat. Oke.